Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Gimana sekarang? Apakah ada yang tidak hadir? Atau ada yang izin? Atau sakit? Tidak ada ya? Alhamdulillah semuanya sudah berangkat sehat walafiat dan lengkap sehat selalu. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membereskan tempat duduk kita masing-masing ya. Bisa dilihat kanan, kiri, depan, belakang, kursi dan mejanya bisa dirapikan, diluruskan, dibersihkan seperti itu ya, agar terlihatnya itu menjadi lebih rapi dan enak dilihat. Nah, selanjutnya mungkin bisa dilihat lacinya apakah ada sampah di dalamnya atau tidak. Kalau ada mungkin bisa dibuang terlebih dahulu di tempat sampah ya. Nah, kalau tidak ada, mari kita lanjut ke pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang tahu kita akan belajar mengenai apa? Nanti ya, kita akan belajar mengenai utang jangka pendek. Nah, sebelum ke situ, sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai piutang dan utang ya. Sebelumnya masih ingat apa itu utang? Nah, sebelumnya kita kan sudah mempelajari mengenai utang. Nah, utang itu sendiri apa sih? Utang merupakan kewajiban yang harus kita lunasi pada waktu dan periode tertentu seperti itu. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari mengenai sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu yaitu jenis-jenis utang sendiri itu. Utang ada dua. Yang pertama utang jangka panjang, dan yang kedua yaitu utang jangka pendek. Nah, apa sih perbedaan antara utang jangka pendek dan utang jangka panjang itu sendiri? Kalau utang jangka pendek itu kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan atau entitas tertentu kepada klien atau pihak ketiga dalam periode itu sendiri. Jadi masih dalam satu periode. Sedangkan utang jangka panjang itu bisa pada periode selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian utang jangka pendek itu juga dilunasinya itu berdasarkan menggunakan sumber-sumber aktiva lancar, seperti itu. Bisa juga dengan kas seperti itu atau dan yang lainnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan khusus membahas mengenai utang jangka pendek saja. Untuk utang jangka panjang mungkin akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, pada utang jangka pendek itu tadi kan sudah dibahas ya pengertiannya, sekalian sama perbedaannya itu. Nah, kita selanjutnya akan membahas jenis-jenis utang jangka pendek. Nah, apa saja sih jenis-jenis utang jangka pendek itu sendiri? Nah, tentunya ada beberapa jenis. Yang pertama, kita langsung saja yang pertama, itu ada utang dagang. Nah, apa sih utang dagang itu? Utang dagang yaitu kewajiban atas pembelian suatu barang dagangan. Nah, pembelian barang dagangannya itu dibeli secara kredit. Jadi kita harus melunasi pembayarannya seperti
seperti itu. Tentunya dalam satu periode itu sendiri. Nah, utang dagang ini misalnya langsung ke contoh pencatatannya ya. Ini ada misalnya PT Nusa membeli barang dagangan secara kredit kepada PT Abadi sebesar 2 juta rupiah. Nah, gimana sih pencatatan atau jurnalnya itu sendiri? Jurnalnya, misalnya ini tuh pada tanggal 30 Desember 2016. Nah, jadi jurnalnya itu ada pembelian pada utang dagang sebesar 2 juta rupiah. Seperti itu. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Kalau tidak, kita langsung saja ke jenis yang kedua. Nah, jenis yang kedua yaitu ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode itu sendiri. Nah, kenapa sih di sini kan ada kata utang jangka panjang? Kenapa masuk ke jangka pendek ya? Mungkin teman-teman di sini pada bertanya-tanya ya, kenapa itu masuk ke utang jangka panjang kepada utang jangka pendek. Nah, karena utang jangka panjangnya ini tuh jatuh temponya pada periode itu sendiri, jadi masih dalam satu periode pencatatan seperti itu. Nah, misalnya itu contoh utang jangka panjang yang masuk ke jenis-jenis utang jangka pendek itu seperti apa? Misalnya itu untuk misalnya itu untuk utang obligasi ya. Nah, obligasi itu merupakan utang jangka panjang yang masuk ke utang jangka pendek, karena obligasi itu kan bisa ada yang jatuh tempo pada periode itu sendiri, ada yang jatuh temponya itu pada periode selanjutnya seperti itu. Nah, yang masuk ke utang jangka pendek itu yang jatuh temponya itu yang pada periode itu sendiri, jadi masih dalam satu waktu periode. Nah, contohnya misalnya saja PT Nusa PT Nusa itu memiliki utang obligasi kepada PT Nusa itu memiliki utang obligasi yang jatuh tempo pada PT Abadi pada periode waktu itu sendiri. Misalnya periodenya itu 2016. Nah, pencatatannya itu seperti apa sih? Pencatatannya adalah karena obligasinya itu jatuh temponya pada periode itu sendiri, berarti kan dia melunasi utang obligasi itu sendiri, berarti utang obligasinya di debit, berarti utang obligasinya itu berkurang. Nah, sedangkan obligasinya itu masih sisa sebesar dari 2 juta rupiah. Seperti itu. Apakah ada yang dipertanyakan? Kalau tidak, kita lanjut lagi ke yang selanjutnya.
jenis utang jangka pendek yang ketiga yaitu utang dividen. Nah, apa sih dividen itu sendiri? Mungkin teman-teman sudah sering mendengar istilah dividen ya. Nah, dividen itu merupakan pembagian yang harus dibagi kepada pemegang saham berdasarkan sebanding dengan jumlah lembar saham yang dimilikinya. Nah, jadi jika punya lembar saham yang banyak, maka akan memiliki jumlah uangnya itu berkali lipat seperti itu. Nah, untuk contohnya sendiri, misalnya PT Nusa akan membagikan dividen misalnya itu pada tanggal 26 Desember. Nah, akan dibagikannya itu pada tanggal 5 Januari misalnya. Nah, pencatatannya itu seperti apa sih pada tanggal 5 Januari itu? Nah, dividen yang dibagi sebelum ke situ, dividen yang dibagikan itu sebesar jumlahnya itu kan 1.000 per lembar saham. Sedangkan saham yang beredar itu sebesar 2.500. Nah, jadi dalam pencatatannya itu laba yang tidak dibagikan pada utang dividen sebesar 225.000. 10.000 dikali 2.500 seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Cukup jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, kita akan lanjut ke jenis yang selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada utang biaya. Nah, utang biaya ini tuh contohnya dalam transaksi utang bunga atau bisa saja pada utang sewa. Nah, contohnya itu pada utang sewa. Misalnya kita kan sudah menempati sewa itu selama 1 bulan, tapi kita belum membayarnya. Nah, itu sudah menempati tapi belum membayar, masuknya ke utang sewa seperti itu. Nah, misalnya saja Dita itu belum membayar utang sewa pada bulan Januari sebesar 1.500.000 misalnya. Jadi pencatatannya itu biaya sewa pada utang sewa sebesar 1.500.000 seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak kita akan lanjut ke jenis yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu utang gaji dan upah. Nah, kenapa sih utang gaji dan upah ini tuh masuk ke dalam jenis utang jangka pendek seperti itu? Karena
namanya utang gaji berarti kan harus segera dilunasi atau dibayar ya. Jadi misalnya gaji bulan November belum dibagikan, contohnya gaji bulan November itu belum dibagikan pada bulan Desember. Nah, jadi pencatatannya pada bulan Desember itu sendiri, misalnya gajinya tadi itu 2 juta sebesar. Jadi jurnalnya itu jadi pencatatannya itu utang gaji dan upah pada utang gaji sebesar 2 juta seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya. Nah, kalau jelas kita akan lanjut ke jenis yang selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada uang muka dan jaminan yang dapat diminta kembali. Uang muka dan jaminan yang dapat diminta kembali. Nah, kenapa sih uang muka dan jaminan yang dapat diminta kembali itu masuk ke dalam jenis utang jangka pendek? Padahal ini kan nggak ada kata utang sama sekali ya. Semuanya kan nggak ada kata utang sama sekali. Nah, tapi uang muka dan jaminan yang dapat diminta kembali itu, misalnya saja kita membeli barang dagangan, tetapi barang dagangan tersebut belum sampai ke tangan kita sebagai perusahaan. Nah, tapi kita sudah membayarnya nih. Nah, kenapa itu masuknya uang muka? Karena kan uangnya sudah kita keluarkan, tapi barangnya belum kita dapatkan. Jadi uang mukanya itu sebagai jaminan yang dapat diminta kembali oleh kita sewaktu-waktu seperti itu. Nah, contohnya misalnya saja saat kita menerima uang muka tersebut, misalnya saja terdapat pelanggan yang membeli barang dagangan kepada kita, tetapi kita belum memberikan barang dagangan tersebut, tapi uangnya tersebut sudah kita terima. Jadi jurnalnya itu kas karena kita sudah menerima uangnya pada uang muka. Jurnalnya misalnya itu sebesar 2 juta. Nah, jadi kan kita menerima uangnya nih, tapi uang mukanya itu bertambah, jadi utangnya itu bertambah bagi kita gitu. Karena kan kita belum memberikan barang dagangan tersebut, tetapi uangnya sudah kita terima terlebih dahulu transaksinya seperti itu. Apa sudah jelas sampai sini? Nah, kalau sudah, kita akan lanjut ke jenis yang selanjutnya. Nah, ini merupakan jenis yang terakhir ya. Jenis utang jangka pendek yang terakhir yaitu pendapatan diterima di muka. Kenapa sih pendapatan diterima di muka ini tuh masuk ke utang jangka pendek seperti itu? Nah,
dalam hal ini tuh misalnya saja pada perusahaan jasa, terjadinya pada perusahaan jasa. Contohnya misalnya itu salon B itu menerima uang tunai menerima pendapatan dari Dita misalnya sebesar 2.250.000 misal. Salon B itu menerima pendapatan dari Dita sebesar 250.000 atas pekerjaan yang sudah ia lakukan. Nah, tapi pekerjaannya itu kan belum dilakukan, misalnya pada ini misalnya salon B itu menerimanya pada tanggal 22 Maret. Nah, padahal belum dikerjakan. Dan baru dikerjakannya itu pada tanggal 26 Maret misal. Nah, jadi kan kita sudah menerima, salon B itu sudah menerima uang, tapi pekerjaannya itu belum dilakukan, seperti itu. Nah, jadi kan jurnalnya ini jurnal untuk tanggal 22 Maret misal. Nah, jurnalnya itu kas pada pendapatan di muka sebesar 250.000. Nah, kas itu kan kita menerima uangnya, sedangkan pendapatannya itu meskipun kita sebutnya pendapatan diterima di pendapatan diterima di muka, tapi ini tuh masuknya ke utang karena kan kita belum melakukan feedbacknya nih ke pelanggan itu sendiri. Nah, padahal kita sudah menerima uangnya, kita sudah menerima feedbacknya, tapi kita belum memberikan feedbacknya, jadi kan itu termasuknya utang. Tapi pada saat terjadi transaksinya ini, kita anggapnya itu sebagai pendapatan, tapi pendapatannya itu baru diterima di muka saja, seperti itu. Nah, ini aja sih untuk jenis-jenis utang jangka pendek. Pada pertemuan kali ini kita membahasnya utang jangka pendek ini. Nah, selanjutnya mungkin untuk minggu depan, penugasan minggu depan mungkin bisa dicatat saja ya. Penugasan minggu depan itu bisa mempelajari dan mencari contoh-contoh yang ada di kehidupan nyata mengenai utang jangka panjang, terutama untuk di perusahaan-perusahaan besar misalnya. Bisa dibuka-buka webnya, bisa cari di internet, seperti itu ya. Terus sebelum kita mengakhiri, mungkin kita bisa membuat kesimpulan terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang ingin tunjuk jari memberikan kesimpulan apa yang sudah diperoleh pada pembahasan pada pagi hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari. Mungkin ada yang ingin tunjuk jari ya. Mungkin akan Ibu ulas sedikit ya mengenai keseluruhan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi utang itu merupakan kewajiban yang harus kita bayar, baik itu pada periode itu sendiri maupun pada periode selanjutnya. Nah, bedanya pada periode itu berarti dikatakan utang jangka pendek, sedangkan pada periode selanjutnya itu dikatakan utang jangka panjang, seperti itu. Nah, utang jangka pendek itu biasanya menggunakan sumber-sumber berupa aktiva lancar. Aktiva lancarnya itu biasanya menggunakan kas, seperti itu. Jadi membayar secara tunai, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam
penyampaian atau dan lain sebagainya. Sebelum ke situ, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk pertemuan kali ini, ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak, kalau untuk pertemuan selanjutnya, untuk penugasannya, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ya, Ria, gimana pertanyaannya? Jadi, untuk pertemuan yang selanjutnya itu hanya mencari contoh-contoh utang jangka panjang itu seperti apa dan mempelajarinya. Utang jangka panjang itu contoh akunnya itu apa saja, contoh transaksinya apa saja. Nah, itu bisa diterapkan pada perusahaan-perusahaan besar, bisa browsing di internet ya, nggak apa-apa seperti itu. Ya, sekian saja pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada kekurangan, Ibu minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.